Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit Danan dan Cahyo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang juga ingin membaca koleksi-koleksi cerita lain dari Kak Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya juga yang nanti akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah sesuai permintaan Pak Lek. Kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Pencipta untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Pak Lek mengeluarkan keris pusakanya dan mendoakannya. Danan juga mulai mencoba mempersiapkan batinnya dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya. Pak Lek sebenarnya sudah menyelidiki tentang tanah asal pabrik ini. Pak Lek membuka pembicaraan. Iya Pak Lek, soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan, balasku. Pak Lek menggeleng. Enggak cuma itu, jauh sebelum itu ada hal yang mengerikan di tempat ini, jelasnya. Sepertinya Pak Lek ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti. Daerah tempat tinggal kita saat ini dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar. Jejaknya terlihat dari keberadaan candi yang dibangun di beberapa tempat, mulai dari yang besar hingga yang kecil, bahkan sudah hancur rata dengan tanah, jelas Pak Lek. Pak Lek bercerita lebih jauh lagi. Pada zaman itu, layaknya sebuah pemerintahan, selalu ada yang tidak setuju dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan. Sedikit demi sedikit orang yang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan. Ia mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu. Namun karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan. Ada 5 buah candi yang dibangun. Masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka. Bukan pusaka itu yang berbahaya, tapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu. Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menyelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu. Namun ternyata mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahan itu. Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa, hewan buas, dan 3 sosok pembawa sihir. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu terah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka. Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota terah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah, raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu. Benar saja, hanya dengan 5 orang dari terah itu, mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu. Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu, menghancurkan pusaka, dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tidak bersisa. Raja yang masih berterima kasih pun mengangkat derajat terah itu dan memberikan titah kepada mereka untuk terus menjaga wilayah itu. Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian tersebut dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu. Pusaka itu sudah hancur, tapi yang Pak Lek takutkan apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan, jelas Pak Lek. Mendengar cerita Pak Lek, kami pun bergidik ngeri. Bagaimana tidak, menghadapi orang kesurupan saja kami masih kadang ragu. Setan zaman kerajaan itu benar-benar di luar pemikiran kami. Pak Lek, apa kita bisa menghadapi mereka? Tanya Danan ragu. Pak Lek kembali menghela nafas. Belum pernah aku melihat Pak Lek seragu ini. Kamu masih ingat
Mantra leluhur yang diajarkan Mas Bismanan, tanya Pak Lek. Ingat Pak Lek, jawab Danan singkat. Saat terdesak, mungkin kamu bisa membaca itu seperti yang dilakukan ayahmu dulu. Tapi pastikan itu hanya kau bacakan hanya saat nyawamu sedang di ujung tanduk, ucap Pak Lek. Memang kenapa Pak Lek? Kalau memang ampuh, kenapa tidak digunakan dari awal? Tanyaku penasaran. Kita tidak tahu apa yang akan muncul. Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua, jelas Pak Lek. Aku menelan ludah mendengar penjelasan Pak Lek. Tidak kusangka mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu. Terus aku gimana Pak Lek? Apa yang harus aku persiapkan? Tanyaku. Pak Lek menatapku dari atas hingga ke bawah. Gak ada lagi yang bisa Pak Lek ajarin, Jul, ucap Pak Lek. Maksud Pak Lek, masa beneran gak ada? Ilmumu berbeda dengan kami. Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu. Sosok yang melindungimu itu ada berkat sifat baik dan tulusmu. Bila dibandingkan dengan terah kami, justru kekuatanmu lah yang paling istimewa, jelas Pak Lek. Aku sedikit GR mendengar ucapan Pak Lek. Yang benar Pak Lek? Tanyaku berharap Pak Lek mengulang pujiannya akan kekuatanku lagi. Jangan sombong, Jul. Coba bayangin, seandainya tanpa ada Wanasura di sisimu, apa yang terjadi? Ucap Pak Lek mengingatkanku. Kalau itu sih Pak Jul sudah tahu jawabannya. Kalau tanpa Wanasura, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti aku memang nggak pantas menggunakan kekuatan Wanasura, jawabku sembari menoleh tersenyum ke arah Danan. Pak Lei pun tersenyum mendengar jawabanku. Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan. Langit mulai menghitam. Bersama cahaya matahari yang mulai terbenam, hujan mulai turun sedikit demi sedikit, seolah ingin menemani pertarungan kami. Benar dugaan Pak Lei. Kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan. Ada 3 makhluk mengerikan dan dukun nenek yang memanggilnya itu, jelas Danan. Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam ruangan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak. Tidak hanya itu, seketika pagar gaib yang aku buat bersama Danan pun terpecah bersama raungan itu. Tenang Wanasura, kita hadapi mereka bersama, ucapku mencoba menenangkan Wanasura yang ternyata juga merasa gelisah. Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan. Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan. Seketika tubuh kami terasa kaku. Namun Danan dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu. Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan ini. Cahayanya menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter itu. Mereka pasti dikendalikan sama setan itu, ucap Danan. Ya, persis seperti yang terjadi padaku tadi pagi, tambahku. Kini kami mulai sedikit mengetahui semengerikan apa makhluk yang ada di dalam bangunan itu. Aku maju terlebih dahulu, kembali membuka pintu besi bangunan ini. Kali ini suasana tempat ini sangat berbeda. Gudang pabrik, bukan. Tempat ini lebih pantas disebut dengan kampung demit. Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan, seolah mengatur semua hal ini. Bukan hanya itu, yang membuat kami sedikit gentar adalah 3 sosok mengerikan di sudut bangunan itu. Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini, menyembah mereka seolah sudah mengikat perjanjian dengannya. Danan tidak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul. Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya, dan yang membuat kami semakin ngeri, mata, hidung, dan telinga makhluk itu bolong, tidak ada. Ia merayap di langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah Danan. Pak Lek menatap ke arah kakek tua yang hanya mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok. Ia menari-nari dengan aneh tanpa henti. Anehnya, tariannya diikuti oleh semua roh manusia yang menyembahnya. Dan terakhir adalah makhluk setinggi 3 meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya. Butok. Hewan buas, bukan.
Makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu. Tujuan kalian menyelamatkan mereka kan? Ucap nenek itu sembari menunjuk ke arah 5 karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan. Kalau begitu, ambil saja mereka. Sesuai perintah nenek itu, sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantranya. Seketika kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit bangunan tanpa ada pengaman apapun. Tolong! Mereka yang tersadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan. Dukun brengsek, Wanasura! Aku memanggil kekuatan Wanasura dan segera menangkap yang terdekat dariku. Tidak sempat, Pak Lek, teriak Danan. Danan dan Pak Lek mencoba berlari menangkap mereka, namun sama sekali tidak sempat. Jatuh dengan kondisi seperti itu, sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai-berai. Aku pun memeluk erat salah seorang karyawati yang aku tolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya. Tidak ada suara orang terjatuh. Sebaliknya, suara tawa Sri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku. Sri, teriakku. Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera. Satunya menari-nari memanjat sambil tertawa cekikikan, dan yang lainnya berlari seperti hewan liar. Pak Lek tertawa melihat tingkah orang-orang itu. Kalian datang? Tanyaku. Karyawati perempuan yang aku selamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh. Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman. Sebagai gantinya, tolong pulihkan rumah kami, ucap karyawati itu dengan suara berat. Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka. Setan-setan tidak tahu malu, teriak nenek itu dengan kesal. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat, setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan, kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di hadapan kami. Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga. Sri, tanyaku. Enggak cuma aku. Ada sosok genderuwo besar menutupi pintu masuk. Setan-setan berwujud anak kecil, siluman setengah ular, pocong, hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami. Jun, siapa mereka? Jangan bilang mereka anak buahmu, tanya Danan keheranan. Sebaliknya Pak Lek hanya tertawa melihat kemunculan mereka. Dasar demit, memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini? Tanya Pak Lek yang aku tahu bahwa ia juga terharu dengan kedatangan mereka. Ini kan rumah kami, sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri, ucap Sri. Aku menyaksikan nenek itu begitu geram. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi niat mereka cukup membuat kami semangat. Alah Sri, kenapa nggak dari tadi kalau memang niat ngebantu? Godaku. Sontak sebuah ember kecil terlempar ke kepalaku. Aduh, dasar setan gundul, teriakku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membela Sri dari ledekanku. Kini kekuatan Wanasura sudah meluap-luap di dalam tubuhku. Keris Danan juga sudah tergenggam di tangannya. Sepertinya ia juga sudah memilih targetnya. Tangan Pak Le terlihat seolah terbakar api, seolah bersiap melemparkan sebuah serangan. Semoga saja Tuhan berkehendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini. Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dahulu melawan kami dan penunggu pabrik gula yang mencoba mempertahankan rumahnya. Sosok roh anak kecil muncul di pabrik gula. Sepertinya tubuhnya telah menyatu dengan bangunan pabrik gula ini. Anehnya, kemunculannya memancing air mata Pak Le. Kisah mengenai keberadaan sebuah kelompok yang memberontak pada kerajaan semakin terdengar luas. Terlebih dengan hilangnya beberapa anak di desa secara misterius yang diengarai sebagai korban tumbal sesembahan kelompok tersebut. Trah Biryasono harus membantu kerajaan meredam kelompok pemberontak itu, ucap salah seorang yang memimpin di keluarga tersebut, Darjo Biryasono. Tapi kita bukan siapa-siapa, bahkan prajurit kerajaan pun tidak mampu mengalahkan Ingon yang mereka panggil. Bukan, itu bukan Ingon. Mereka tidak patuh terhadap manusia. Sebaliknya, kelompok itu malah menyembah setan-setan itu, jelas Darjo. Penjelasan itu sudah menunjukkan betapa gawatnya situasi kerajaan sebentar lagi.
Mas, memangnya apa yang bisa kita perbuat? Tanya salah seseorang yang paling muda di antara mereka. Setan-setan itu bukan makhluk biasa. Mereka datang dari tempat yang sangat terkutuk. Sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri. Sebuah alam yang merupakan asal-usul dari seluruh demit yang ada di jagat ini. Jelas Darjo. Darjo tahu ucapannya akan membuat seluruh anggota keluarganya semakin ragu akan keputusannya. Ada mantra yang diturunkan pada Trabiryasono. Mantra yang dibawa dari tempat itu yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke alam tersebut. Tambah Darjo. Ada seseorang yang lebih tua dari Darjo, seorang pria yang pernah menjadi prajurit kerajaan. Pugu. Mendengar hal itu, ia berdiri seolah mencoba menentang. Rencana goblok. Mantra itu tidak hanya mengembalikan setan-setan itu, tapi juga membawa pembaca mantranya. Lagi pula itu adalah urusan kerajaan. Kita Trabiryasono bukanlah siapa-siapa di kerajaan ini, ucap Pugu. Beberapa anggota keluarga setuju dengan Sarwito, tapi Darjo tidak menyerah. Kalau begitu, saya titipkan Trabiryasono padamu, Mas Pugu. Saya punya hutang dengan kerajaan ini. Saya akan menggunakan mantra itu dan setidaknya membawa pergi salah satu dari makhluk itu. Darjo menutup pertemuan itu dan segera pergi dari tempatnya. Jangan gila kamu, Jo, teriak Pugu. Namun sepertinya Darjo tidak peduli. Tepat setelah meninggalkan rumah pertemuan, tidak berapa lama menyusul beberapa orang yang menghadang Darjo. Aku ikut Lek Darjo. Sepeninggal ibu, saya tinggal sendiri. Dengan ini, saya bisa berguna untuk Prabu, ucap Karsini, salah satu keponakan Darjo. Kali ini, darah saya bisa berguna. Pastikan saya bisa menggunakan mantra itu dengan benar ya, Mas. Semoga saja kebutaan saya tidak menghalangi sampean. Kali ini salah satu adik Darjo, Sarmin, dengan semangat mendampinginya. Kesiapan Karsini dan Sarmin juga membangkitkan saudara kembar Wiantra dan Waryitno untuk berkorban. Sebenarnya Darjo merasa tidak tega, tapi ia tahu bila ingin seluruh keluarga dan keturunannya hidup dengan tenang, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Walau tidak setuju, Trabiryasono tetap menemani Darjo melakukan perang bunuh diri itu. Setidaknya mereka tidak ingin membiarkan pemimpin mereka mati dengan sia-sia. Seluruh prajurit kerajaan berhasil memancing kelima makhluk mengerikan itu keluar. Medan pertempuran itu benar-benar seperti neraka, di mana bisa saja salah seorang prajurit mati tanpa tersentuh, atau bahkan tubuh manusia yang segera berubah menjadi tulang belulang oleh terkaman salah satu setan itu. Darjo memastikan Karsini mengikat setan berwujud sinden dengan darahnya. Sarmin sudah membiarkan darahnya mengikat sosok kakek tua. Wiantra dan Waryitno juga sudah berada di tempatnya membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tepat saat ingin mengikat raksasa besar yang sudah melumat ratusan prajurit, tiba-tiba Darjo terpental oleh sebuah serangan. Pugu. Ia menyingkirkan Darjo dari tubuh setan itu dan mengambil perannya. Mas Pugu, apa maksudnya ini? Teriak Darjo yang kebingungan. Setelah ini, semua menjadi tanggung jawabmu. Pastikan Trabiryasono tetap hidup dan cari cara untuk memulangkan kami ke alam ini. Walaupun itu hanya jasad kami, ucap Pugu. Belum sempat menjawab ucapan Pugu, tiba-tiba kelima sosok makhluk itu seperti tertelan tanah, tempat di mana darah kelima Trabiryasono menetes. Makhluk itu memberontak, tapi mantra itu pekat. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang lolos. Tanpa adanya bantuan dari kelima setan itu, seluruh pemberontak pun kalah dengan mudah oleh prajurit kerajaan. Pati dan prajurit yang melihat kejadian tadi segera melaporkan kepada Prabu. Wilayah pemberontak diserahkan kepada Trabiryasono, bukan tanpa alasan. Setidaknya Darjo dan keluarganya mungkin bisa mendapat petunjuk untuk mengembalikan ketiga keluarganya yang terbawa ke alam itu. Sayangnya beratus-ratus tahun sudah berlalu dan tidak ada satupun dari Trabiryasono yang bisa menemukan cara untuk mengembalikan Pugu, Karsini, Sarmin, dan yang lainnya, bahkan hingga keturunannya mulai habis. Kembali ke pabrik gula.
Suara sumbang setan yang tengah menyanyi menggema ke seluruh bangunan ini. Suara itu berasal dari sosok setan perempuan berkebaya hitam tanpa wajah dan telinga. Hanya mulutnya yang panjang hingga ke leher yang terus mengutuk dengan tembangnya. Danan terlihat mengejar sosok itu yang terus saja menjauhkan diri darinya. Ia tahu suara sumbang makhluk itu lambat laun akan mempengaruhi kami bila kami lengah. Jangan terburu-buru, nak, ledek makhluk itu. Berkali-kali Danan mencoba menyerang sosoknya, tapi ia selalu berubah menjadi asap hitam dan muncul di sisi lain Danan. Aku ini tidak suka. Ada yang suaranya lebih bagus dari aku, seperti suara ibumu. Mendengar ucapan setan itu, seketika wajah Danan berubah semakin serius. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh ibu, ancam Danan. Namanya Kirana kan? Aku Nyai Wasihan akan memastikan suaranya tidak akan terdengar lagi di alam ini. Danan tidak lagi menahan kesabarannya. Ia menghunuskan kerisnya ke makhluk yang mengaku bernama Nyai Wasihan itu berkali-kali. Namun tetap saja tidak ada satupun serangannya yang mengenainya. Danan, jangan terpancing. Pasti ada cara untuk menyerangnya. Peringat Pak Le yang mengetahui maksud sebenarnya dari setan itu. Baru saja berpaling mengkhawatirkan Danan, tiba-tiba darah menetes dari hidung Pak Le. Namun ia tidak henti-hentinya membacakan doa dari mulutnya. Puluhan roh manusia berada dalam kendali kakek tua yang berada di hadapan Pak Le. Mereka menari-nari mengikuti tembang Nyai Wasihan sembari menyerang Pak Le. Sosok makhluk besar berkepala raksasa mencoba melompat menerjang pintu besi seolah berniat untuk keluar. Aku tahu dengan sangat bila makhluk itu berhasil lolos, banyak nyawa yang akan dalam bahaya. Sekuat tenaga aku melompat dan menyerangnya dengan kekuatan warna sura hingga kami berdua terpental. Aku terjatuh dengan keras oleh serangannya hingga terdengar suara retakan dari salah satu tulangku. Brengsek, dukun itu benar-benar memanggil setan-setan yang repotin, keluhku sembari memaksakan diri untuk berdiri. Nenek dukun itu tersenyum percaya diri, mengetahui kami hampir tidak berdaya menangani makhluk-makhluk itu. Ada desa yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin mereka cocok menjadi santapan kami, ucapnya. Nenek itu memberi isyarat kepada ketiga makhluk itu untuk meninggalkan bangunan. Tanpa adanya pagar gaib, dinding bangunan ini dapat dengan mudah ditembus oleh mereka. Pak Le, mereka ingin menyerang desa, teriakku memperingatkan Pak Le. Namun ia hanya terdiam terpaku seolah tidak mengerti harus berbuat apa. Pak Le, Danan pun juga berharap petunjuk dari Pak Le untuk menghalangi rencana dukun itu. Bule dan warga lain dalam bahaya. Aku bersiap mendatangi Pak Le, mencoba menyadarkannya. Tapi sosok putih menghadangku. Sri yang berwajah pucat seolah menghalangiku mengganggu Pak Le. Sri, kenapa? Bukannya menjawab, Sri malah memasang muka sedih. Tidak lama setelahnya terdengar suara benturan keras di antara dinding-dinding bangunan pabrik ini. Seluruh sosok yang mencoba meninggalkan bangunan tertahan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dia tidak mengizinkan kalian keluar, ucap Pak Le sembari menggumam. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Dukun itu benar-benar tidak dapat berbuat apapun walau dengan berbagai cara. Pak Le, apa ini? Tanyaku yang merasa sedikit lega. Bukan Jul, bukan Pak Le, balas Danan sembari menunjukkan bayangan yang perlahan muncul di hadapan Pak Le. Kamu masih di sini ya, nak? Seorang anak kecil pucat muncul di hadapan Pak Le. Itu siapa? Tanyaku. Danan menggeleng. Sepertinya ia merasa ada ikatan khusus di antara anak itu dan Pak Le. Beberapa puluh tahun yang lalu. Danu, Pak, tolong Danu belum pulang sampai sekarang. Terlihat seorang ibu yang cemas dengan keadaan anaknya. Beberapa warga meminta ibu itu untuk tenang. Sebagian dari mereka membantu ibu itu mencari ke seluruh desa. Sayangnya tidak ada tanda-tanda ditemukannya anak bernama Danu itu. Ibu itu tidak menyerah. Ia terus berkeliling dari desa ke desa hingga menyisir hutan dengan membawa satu-satunya foto anaknya yang ia punya. Le, kamu di mana toh, Le?
Ibu khawatir. Ucapnya yang baru saja mengizinkan kakinya untuk beristirahat sejenak sembari memandangi foto anaknya itu. Berhari-hari ia dan warga mencari keberadaan Danu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Hanya ada satu tempat yang belum mereka cari, sebuah pabrik gula yang terletak di seberang kebun tebu di sisi utara desanya. Boh, kalau memang Danu hilang di pabrik gula, kami juga pasti tidak bisa menolong, Bu, ucap Pak Kades. Setidaknya warga desa ada yang jadi karyawan di sana kan. Mungkin saja ada yang melihat Danu. Ibu itu memohon. Sudah saya tanyakan dan mereka tidak melihat anak kecil di sana. Kalau ada anak kecil nyasar, mereka pasti memberitahu. Kecuali apa, Pak? Alah sudah, kalaupun terjadi kita bisa apa? Yang penting sekarang kita terus cari informasi. Dijadikan tumbal maksud Bapak? Itu kan yang mau dikatakan Pak Kades. Ibu itu masih memaksa. Walau banyak desas-desus, tapi kita tidak bisa menuduh. Tenang ya, Mbok. Saya dan warga desa akan mencoba membantu sebisa kami. Ibu itu menitikkan air mata. Ia sama sekali tidak terima seandainya desas-desus itu benar. Ada seorang pria yang sempat tinggal di desa itu selama beberapa minggu. Bimo namanya. Dia juga membantu mencari keberadaan Danu. Namun sama seperti lainnya, tidak ada hasil. Tanpa sengaja ia mendengar perbincangan antara kepala desa dan ibu tadi. Rasa kasihan akan kesedihan ibu itu membuatnya penasaran dan ingin menyusup ke pabrik mencari tahu tentang hal itu. Sebelumnya, desas-desus tentang pabrik ini juga sudah banyak disebarkan oleh warga. Mulai tentang keberadaan tumbal manusia saat membangun, hingga tumbal anak-anak yang konon membuat hasil gula menjadi lebih manis. Apalagi baru-baru ini, ada kabar bahwa pabrik sedang merenovasi bangunan di sisi belakang. Bimo mencari menyelinap malam hari ke dalam pabrik itu melalui sisi hutan yang dibatasi dengan kebun pisang. Ia mengitari beberapa kali pabrik itu sembari mencari kemungkinan tentang keberadaan Danu. Terlihat di matanya ada bangunan belakang yang sudah dirobohkan sebagian dan akan dibangun kembali. Tidak jauh dari tempat itu, samar-samar terdengar suara anak kecil yang menangis. Seketika Bimo segera berlari mengejar ke arah suara itu, hingga terlihat sosok anak yang tengah bersembunyi di tembok pinggir bangunan itu. Danu, kamu Danu kan? Ayo pulang, ibumu sudah nyariin, ucap Bimo berusaha mendekat ke anak itu. Suara isak tangis semakin terdengar saat Bimo semakin mendekat. Mereka mau masukin aku ke mesin itu, ucapnya sembari menangis dan menunjuk ke mesin pengaduk semen. Bimo mendengar hal itu begitu kesal. Seandainya bisa, ia ingin sekali menendang mesin itu dan menghancurkan bangunan ini. Sayangnya ia hanya pemuda biasa yang bahkan belum menetap di desa. Gak bakal Mas, biarin. Sudah, ayo pulang, Mas jagain, ucap Bimo. Mereka mau nuangin aku ke tanah yang digali itu dengan pasir dan semen dari mesin itu, lanjut anak itu lagi. Saat itu seketika Bimo merasa merinding. Ia mulai curiga dengan keberadaan anak kecil yang menangis sendirian di malam hari. Anak itu tahu dengan jelas niat buruk yang akan dilakukan padanya. Bimo menoleh ke arah anak itu dan mencoba menyentuhnya. Bersamaan dengan itulah air mata Bimo pun menetes. Kok bisa-bisanya Leh? Ucap Bimo semakin menangis. Ia pergi ke tengah bangunan yang akan dibangun itu dengan menatap sayu ke arah bekas cor-coran bangunan. Jangan kasih tahu Mbok, ucap anak itu. Tapi kamu gak bisa tenang, balas Bimo. Aku lebih gak tenang kalau Mbok tahu aku mati dengan cara ini, balasnya lagi. Bimo terlihat bimbang, namun ia sama sekali tidak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuannya sekarang. Biar saja aku di sini menjadi satu dengan bangunan ini. Setidaknya aku bisa memastikan orang-orang bodoh itu tidak melakukan perbuatan keji ini pada anak-anak lain di tempat ini. Sosok roh anak kecil itu pun perlahan menghilang ke tempat di mana jasadnya berada. Bimo pun hanya bisa memanjatkan doa untuk anak itu. Dalam hatinya ia berjanji suatu saat akan kembali ke tempat ini untuk membebaskan roh Danu.
Tidak mungkin Bimo menceritakan tentang apa yang terjadi semalam pada warga desa. Namun ia terus mencari tahu tentang ritual penumbalan di pabrik itu. Menurut kepala desa, ritual itu seharusnya tidak ada. Pimpinan pabrik juga menentang keras hal seperti itu. Tapi ada orang-orang bodoh yang terjebak dengan permainan dukun. Dukun itu menakut-nakuti dan mencelakai para pekerja dengan ilmunya. Dengan bodohnya dukun itu pula yang dipanggil untuk menengahi masalah tersebut. Karyawan yang bodoh mempercayai dukun itu untuk memberikan tumbal anak kecil agar tidak ada lagi kecelakaan kerja baik saat pembangunan dan produksi. Bimo yang mendengar kisah itu begitu geram. Sesuai janjinya, Bimo tidak menceritakan kondisi Danu pada ibunya. Ia pun hanya bisa menelan sendiri rasa emosi yang ia rasakan atas apa yang terjadi pada Danu. "Kamu Danu kan?" tanya Pak Le pada sosok anak kecil yang ada di hadapannya itu. Roh anak kecil itu mengangguk. Aku dapat melihatnya dengan jelas bahwa sosok itu sudah berada di tempat ini selama puluhan tahun. "Setan-setan itu tidak bisa keluar. Ini perbuatanmu," tanya Pak Le. Sekali lagi roh anak kecil itu mengangguk. "Aku sudah menjadi satu dengan bangunan ini. Sampai semua urusan ini selesai, tidak ada yang akan keluar dari bangunan ini," ucap roh anak kecil itu. Pak Le menarik nafas mendengar niat dari roh anak bernama Danu dulu. "Terima kasih. Setelah ini, mungkin sudah waktunya untukmu. Ada sebuah tempat yang harus kamu datangi," balas Pak Le. Anak kecil itu kembali menghilang ke sebuah tempat di bawah bangunan ini. Di hadapanku Sri terlihat menangis. Sepertinya jiwa keibuannya juga tergerak dengan keberadaan sosok Danu. Hebat, setan-setan itu benar-benar tidak bisa meninggalkan bangunan ini. Sepertinya itu juga berlaku untuk kami dan para penunggu bangunan ini lainnya. "Goblok, ini artinya aku harus membunuh kalian dulu kan?" ucap sosok nenek dukun yang melayang-layang mendekat ke arah kami. Dengan percaya diri, nenek itu memerintahkan ketiga setan itu untuk menghabisi kami. Terlihat amukan di wajah ketiga makhluk itu yang sudah siap melumat kami habis-habisan. Aku, Pak Le, dan Danan bersiap dengan apapun yang akan terjadi pada kami. Ketiga makhluk itu menerjang dengan sangat cepat seolah tanpa berpikir. Tapi anehnya, arah serangan ketiga makhluk itu bukan ke arah kami. Sosok raksasa itu malah menggigit sukma dukun nenek tua itu dan mencabik-cabiknya. Apa ini? Setan-setan brengsek!" teriak nenek itu yang segera sadar dan ingin kembali ke tubuhnya yang entah berada di mana. Namun naas, sukmanya tidak dapat meninggalkan bangunan ini dengan kekuatan Danu yang menyelimutinya. "Pergi, jangan mendekat. Aku yang memanggil kalian," teriaknya. Nyai Wasihan mendekat ke arah dukun itu dan menempelkan wajahnya. "Tidak ada yang bisa memerintah kami. Kamu harus mati sebelum sempat memanggil setan lain yang lebih sakti," ucap Nyai Wasihan. Saat itu juga nenek itu merasa kesakitan, seperti ada darah keluar dari hidung dan telinganya, menggambarkan apa yang terjadi pada tubuh aslinya. Raden, tolong saya Raden!" Nenek itu berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan pada seseorang yang ia sebut dengan nama Raden. Seketika aku bertatapan dengan Danan. Teriakan sebutan itu mengingatkan kami akan kejadian saat kami sekolah tentang keberadaan sosok orang di balik rumah kandang mayit. "Jul, Raden, apa ada hubungannya dengan tempat itu?" tanya Danan. "Gak ngerti Nan, pikir nanti." Teriakan nenek dukun itu menggema ke seluruh bangunan bersama dengan rohnya yang terbelah jadi dua. Sepertinya itu juga yang terjadi dengan tubuh aslinya. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Hal itu memastikan makhluk yang kami lawan benar-benar tidak memiliki hati dan tidak segan-segan menghabisi kami. "Jangan lengah, mereka akan menyerang kita lagi," teriak Pak Le. Kali ini serangan itu benar-benar mengarah ke arah kami. "Dadung Kumotro, habisi," perintah Nyai Wasihan pada raksasa berkepala besar itu. Makhluk itu sekuat tenaga menyerang kami. Aku menahannya namun terus terpental. Danan yang tahu aku tidak bisa menahannya menyusulkan sebuah serangan ke tubuh makhluk itu. Keris Danan menancap di tubuh raksasa itu
tapi itu tidak berdampak banyak padanya. Pak Le telah mempersiapkan mantranya. Seketika ada api yang membakar seluruh sosok makhluk yang menyerang kami. Roh-roh pengikut ketiga makhluk itu terbakar dan menghilang satu persatu. Namun serangan Pak Le hampir tidak berdampak pada ketiga setan itu. Setan yang dipanggil dengan nama Dadung Gumotro itu benar-benar mengerikan. Tidak satupun serangan dari kami bertiga bisa melukainya. Tapi Danan tidak menyerah. Ia membacakan sebuah ajian pada kepalan tangannya dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh untuk mementalkan makhluk itu. "Hebat, Nan, sekali lagi," perintahku pada Danan. Tepat saat pukulan kedua mengenai raksasa itu, aku menghantamkan pukulan bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasura yang merasukiku hingga makhluk itu terbaring tidak berdaya. Seolah merasa panik, hantu berwujud kakek tua itu membacakan sebuah mantra untuk mengendalikan tubuhku. Tapi aku tidak ingin ilmu yang sama sampai mencelakaiku hingga 2 kali. "Wanasura!" Aku berteriak sekuat tenaga, memanggil sosok roh kera raksasa yang mendiami tubuhku. Sebuah raungan keras menggema ke seluruh bangunan dan mematahkan mantra setan itu. Seketika juga aku melompat menuju kakek itu dan menyerangnya dengan sebuah pukulan. Danan menyusulku sembari menebaskan kerisnya. Tepat sebelum serangan kami mengenainya, kakek itu tersenyum. Sama seperti Nyai Wasihan, serangan kami tidak bisa menyentuh sosok setan kakek itu. "Nan, gak kena, Nan," ucapku. Gila, semua pukulanku hanya menembus tubuh kakek itu tanpa membuatnya terluka. Begitu juga dengan keris milik Danan, tidak ada satupun serangan kami yang melukainya. "Sekarang kalian sudah paham kan?" Kakek itu tertawa puas melihat ekspresi kami. Nyai Wasihan mendekati kakek itu, sementara Dadung Gumotro kembali berdiri dengan luka-luka yang telah menghilang dari tubuhnya. "Panjul, Danan, mundur," perintah Pak Le. Kami menurutinya dan meminta penjelasan dari Pak Le. "Percuma saja, mau sesakti apapun kalian, kami tidak bisa mati. Tidak ada satupun ilmu yang bisa melukai kami," jelas Nyai Wasihan. Seketika aku dan Danan gentar. Rupanya sedari tadi Pak Le belum menyerang setan kakek tua itu karena mengetahui hal ini. Pak Le membacakan sebuah mantra dan menghangatkan tubuh kami dengan ajian tersakti yang ia miliki, Geni Baraloka. Perlahan kutukan Nyai Wasihan dan setan kakek itu menghilang dari tubuh kami. "Kita cari cara untuk mengalahkan mereka. Jangan menyerah," perintah Pak Le. Sayangnya sebelum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba tubuh Pak Le terangkat tinggi dan jatuh menuju lantai. Aku melompat mencoba menangkapnya, namun sebuah pukulan mendarat di tubuhku yang membuatku terpental. Aku mencoba berdiri, namun suara melengking Nyai Wasihan seolah bersiap memecahkan gendang telinga kami. Sekali lagi darah mengalir dari telinga kami. Danan tidak mau menyerah. Ia membacakan ajian Gamu Rumekso dan menciptakan angin yang menyayat-nyayat Nyai Wasihan. Walaupun serangan itu tidak melukainya, angin itu bisa membawa pergi suara sumbang setan itu. Saat kami mencoba menyerang kembali, tiba-tiba tubuh kami mulai bergerak dengan sendirinya. Tubuhku, Danan, dan Pak Le tidak mampu menahan pengaruh kutukan setan kakek tua itu. Tubuh kami melayang setinggi-tingginya. "Danan, Pak Le!" teriakku mengkhawatirkan mereka. Mungkin aku bisa bertahan dengan kekuatan Wanasura, tapi bagaimana dengan mereka? Pak Le mencoba menyelimuti kami dengan Geni Baraloka, berharap luka kami bisa pulih saat terjatuh. Tapi itu kalau kami tidak langsung mati saat menyentuh tanah. Danan, di tengah pengaruh setan kakek itu, ia menggenggam keris di dadanya sembari membacakan sebuah mantra yang sepertinya belum pernah kudengar. "Danan, jangan!" Pak Le mencoba menahan mantra yang dibacakan oleh Danan. "Jagat lembut, boten duwe wujud, kula nimbali." Aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Danan. Saat itu tubuh kami terjatuh ke tanah tanpa ada penahan sedikit pun. Kekuatan Wanasura membuatku mampu bertahan walau dengan luka yang fatal. Tapi aku melihat dengan jelas tubuh Pak Le dan Danan dengan darah yang berserakan. Danan, Pak Le!" Aku mencoba menghampiri mereka,
tapi ternyata kakiku tidak mampu digerakkan. Rasa sakit yang menjalar ini seolah memastikan salah satu kakiku patah. Terdengar suara berbisik dari mulut Danan yang tubuhnya hampir tidak bergerak dengan genangan darah di sekitarnya. Tekan asa, tekan sedanten. Tepat setelahnya, Danan kehilangan kesadarannya. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia menggenggam sebuah keris di tangannya. Namun sama seperti Danan, ia segera kehilangan kesadarannya. Suara hujan terdengar semakin deras mengelilingi bangunan ini. Seolah mengetahui aku yang masih tersadar, sebuah injakan mendarat di tubuhku dan mengaburkan kesadaranku. Tapi tepat sebelum aku bernasib sama dengan Danan, aku mendengar suara tertawa sosok kakek tua yang memenuhi ruangan ini. Suara langkah kaki mendekati kami dari sosok yang melompat dari satu tempat ke tempat lain sambil tertawa seperti orang gila. Setan. Satu lagi setan datang dengan wujud kakek tua dan rambut yang berantakan. Berbeda dengan sosok kakek yang dipanggil dukun tadi, setan ini benar-benar terlihat lebih liar. Tidak lama setelahnya mataku berkabut dan penglihatanku menghilang secara perlahan. Cuy, bocah-bocah sial, punya nyawa disia-siakan begitu saja, goblok. Entah siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Suara itu terdengar tepat sebelum semua menjadi gelap. Bangun, sadar Mas Cahyo. Terdengar suara Sri yang terus memanggilku. Hangat, perlahan rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Sedikit demi sedikit rasa sakitku kembali pulih. Aku pun membuka mata dan menyaksikan tubuhku, Danan, dan Pak Le telah dikelilingi api putih. Ini api dari kerisuk mageni Pak Le kan? Tanya Danan yang sepertinya juga baru saja tersadar. Syukurlah, rupanya masih sempat, ucap Pak Le dengan tubuh yang masih perlahan mencoba memulihkan luka. Aku melihat keadaan sekitar. Sri melayang-layang ke beberapa sisi bangunan. Pemandangan yang terlihat benar-benar tidak kusangka. Pak Le, Danan, lihat itu, ucapku. Aku menunjuk ke arah Nyai Wasihan yang kepalanya telah terpisah dari badannya. Setan kakek yang tubuhnya terbaring dengan darah hitam mengalir di bawahnya, dan Dadung Gumotro yang tubuhnya telah terpisah-pisah dibantai sosok yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana bisa? Ini perbuatan siapa? Tanya Danan. Aku menggeleng. Pak Le juga menunjukkan raut wajah bingung. Setan brengsek, kubalas perbuatanmu. Terdengar suara yang berasal dari kepala Nyai Wasihan. Ia masih berusaha memulihkan dirinya dan menyambungkan kepalanya. Pak Le, dia masih hidup, ucapku. Kami segera berdiri dan Pak Le mencoba membakar tubuh Nyai Wasihan. Tapi sama seperti tadi, serangan kami tidak berguna. Sial, kalau mereka pulih akan sama saja, teriakku. Tunggu bocah, setelah ini gua habisi kalian, ancam Nyai Wasihan. Kami hampir putus asa mencari cara menghabisi ketiga makhluk ini. Namun tidak berapa lama terdengar suara seseorang yang memaksa masuk ke dalam bangunan ini. Mbah, jangan mbah, bahaya. Aku tahu suara itu. Itu suara Pak Kosidi. Tapi ia kesini bersama orang lain. Pak Kosidi, apa maksudnya ini? Teriakku. Mereka mencoba masuk, tapi Pak Le menahannya. Karena kekuatan Danu pasti akan menghadang mereka untuk keluar. Tapi seorang nenek yang bersama Pak Kosidi tetap memaksa dan masuk ke dalam tempat ini. Mbah, itu bukannya mbah yang kita temukan bersama tubuh Citra? Tanya Danan. Aku memperhatikan sosok nenek itu dan benar kata Danan. Dia adalah sosok tubuh yang aku selamatkan dari dalam mesin. Tolong Le, cuma saya, ucap nenek itu. Cuma saya yang bisa memulangkan setan-setan itu. Kami bertiga saling bertatapan mempertanyakan maksud nenek itu. Maksud mbah gimana? Tanya Pak Le. Saya keturunan terakhir Trabiryasono. Kelima saudara saya yang lain sudah mati dan jasadnya digunakan untuk memanggil setan-setan itu, jelasnya. Seketika aku dan Danan teringat akan kelima pocong yang digantung terbalik dan meneteskan darah di tanah. Jangan-jangan yang dimaksud adalah kelima pocong yang digantung di langit-langit bangunan ini? Tanyaku. Nenek itu mengiyakan.
Ia menjelaskan bahwa leluhurnya menurunkan mantra yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke tempat asalnya. Tapi nenek juga akan mati kan bila menggunakan mantra itu? Tanya Danan khawatir. Umur saya sudah di pengunjung, setidaknya biar saya berguna sedikit lagi, jawab nenek itu memaksa. Jelas kami bertiga tidak bersedia melakukan hal itu. Namun menurut Pak Le, ada satu kemungkinan di mana nenek itu tidak akan terbawa ke alam di mana setan itu berasal. Tepat setelah mantra itu aktif, api dari keris sukma geni akan mempertahankan sukma Mbah di sini. Tapi bukannya itu artinya Mbah hanya bisa mengembalikan satu di antara mereka bertiga, ucap Pak Le. Aku setuju dengan pertanyaan Pak Le. Masih ada dua lagi yang akan kembali pulih dan harus kami hadapi. Darah kedua jasad saudaraku yang gagal dalam ritual kemarin. Semoga saja darah itu masih bisa membawa kedua setan lainnya, balas nenek itu. Seketika aku segera melompat ke arah tempat aku dan Danan menggagalkan ritual itu. Dan memang masih ada sisa genangan darah yang mulai mengering di sana. Mbah, apa benar-benar bisa? Tanyaku memastikan. Sudah, bantu saja saya, ucapnya. Nenek itu memerintahkan ketiga setan itu diletakkan di atas genangan darah tadi. Satu lagi ia meneteskan darahnya di tubuh Nyai Wasihan. Brengsek, kamu lagi, aku bunuh kamu. Nyai Wasihan terlihat emosi saat melihat sosok nenek itu. Sepertinya aku mengerti mengapa nenek dukun itu tidak membunuh nenek ini. Dia bisa menjadi senjata untuk mengembalikan setan-setan ini bila mereka memberontak. Nenek itu bersiap membacakan mantra, namun sebelumnya Danan menghentikan nenek itu. Mbah, sebelumnya kami bolehkan mengetahui nama Mbah? Tanya Danan. Nenek itu menoleh sebentar ke arah Danan dan kembali melakukan ritualnya. Raras, Nyai Raras, ucapnya sembari membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Perlahan samar-samar aku melihat seolah darah itu membentuk aksara dan mengikat ketiga setan itu. Nenek sial, gua habisi kau di alam sana, ancam Nyai Wasihan. Tepat setelah mengucapkan itu, api putih membakar tubuh Nyai Raras dan menahan tubuhnya agar tidak ikut terbawa ke alam itu. Namun mantra yang ia gunakan benar-benar menghabiskan tenaganya yang sudah rentah. Sedikit demi sedikit darah dari Trabiryasono menggerogoti tubuh setan itu dan membawa sedikit-sedikit tubuh mereka ke tempat asalnya sampai benar-benar menghilang. Pak Le, apa sudah selesai? Tanyaku tidak percaya. Pak Le mengangguk. Sepertinya ia juga tidak menyangka akan akhir seperti ini. Danan terlihat cemas, sepertinya ia memikirkan hal yang sama dengan yang aku pikirkan. Kami beruntung. Tidak satupun dari kami yang bisa mengalahkan setan itu. Namun ada sosok yang tidak kami ketahui melumpuhkan setan-setan itu dan kedatangan Nyai Raras yang mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Seandainya tidak ada mereka, aku yakin kami sudah tidak bernyawa. Dan entah apa yang terjadi dengan warga desa dan karyawan pabrik lainnya. Kami pun berusaha memulihkan diri dulu sebelum meninggalkan pabrik. Tepat saat matahari terbit dan cahayanya masuk lewat kaca-kaca bangunan, Sri dan yang lainnya pun menghampiri kami sebentar sebelum pergi kembali ke sudut-sudut tempat di mana biasanya mereka berada. Kita harus lebih kuat, Nan, ucapku sembari menahan lelahku. Harus, aku ngerasa ada hal besar di balik semua bencana ini, balas Danan. Pak Le pun berdiri setelah cukup beristirahat. Ia hanya menghampiri kami dan mengelus kepala kami sembari berjalan mencari udara segar di luar bangunan. Sebuah rumah kayu tua terlihat tidak terawat di salah satu desa yang tidak jauh dari pabrik. Seorang nenek tua terlihat tengah menyalakan lampu minyak dan menggantungnya di depan rumahnya. Langkahnya terlihat sudah sangat rentak. Beberapa kali ia mencari pegangan untuk menahan tubuhnya saat berjalan. Kami mendekati rumah itu dan mencoba menyapa nenek itu. Ia pun menajamkan matanya dan berusaha mengenali kami dengan penglihatannya yang sudah lemah. Mas-masnya ini siapa ya? Tanya nenek itu yang tidak berhasil mengenali kami. Aku menoleh ke arah Pak Le yang sepertinya berusaha menahan air matanya. Boten, Mbah, kami dari desa sebelah. Kebetulan habis panen. Ini mau nganter sayur, singkong,
sama pisang, ucap Danan sembari meletakkan bawaan kami di hadapan nenek itu. Walah, matur nuwun ya leh, monggo saya buatin kopi dulu, ucap nenek itu. Tepat ketika nenek itu masuk ke dalam, terdengar suara tangisan seseorang anak kecil yang kugendong di bahuku. Mas, mbok kasihan, dia hidup sendiri di hari tuanya, ucap Danu yang seolah merasa menyesal dengan keputusannya. Ia semakin menangis ketika melihat nenek itu tertati-tati membawa beberapa gelas kopi untuk kami. Danan segera membantunya membawa gelas itu dan mengambil kursi untuk nenek itu duduk. Belum sempat duduk lama, tiba-tiba terlihat sekelompok anak kecil yang baru pulang dari masjid berlarian menghampiri kami. Nenek! Anak-anak itu menyapa nenek dengan semangat. Melihat kedatangan anak-anak itu, nenek tersenyum dan kembali berdiri menyambut mereka. Lale, jangan lari-lari, nanti jatuh, ucap nenek itu. Iya nek, nenek sehat kan? Ucap mereka sembari salim dengan nenek itu. Anak-anak itu seolah sudah sangat terbiasa bermain di rumah nenek. Mereka membawa mainannya sendiri-sendiri dan bermain di lahan depan rumah. Nenek sesekali tertawa melihat tingkah laku anak-anak itu yang tengah bermain. Ia pun bercerita, selama ini ia sudah menganggap anak-anak di desa ini sebagai anaknya sendiri. Begitu juga sebaliknya, anak-anak di desa ini sudah menganggap dirinya sebagai neneknya. Sudah nak, turun, kasihan masnya. Tiba-tiba nenek itu berbicara sembari menoleh ke arahku. Ibu bisa melihat aku. Rodanu kaget mendengar ucapan ibunya itu, tapi ibunya tidak menjawab. Mbak bisa melihat Danu? Tanyaku memperjelas. Nggak mungkin aku nggak tahu kalau anakku satu-satunya ada di sini toh, jawab nenek. Saat itu Danu turun dan memeluk ibunya, walau ia tahu dirinya tidak bisa menyentuh ibunya itu. Kamu yang tenang ya Leh, ibu sudah ikhlas, ucap nenek. Sepertinya walaupun tidak bisa melihat dan mendengar Danu, ia dapat merasakan dengan jelas keberadaan anaknya itu. Banyak yang nemenin Mbok nggak kesepian lagi. Ada si Tukul, Landing, Risma yang sering main kesini nemenin Mbok, ucapnya sembari menitikkan air mata. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari Danu malam itu. Ia hanya duduk di pangkuan ibunya yang sudah menua sembari menyaksikan anak-anak yang bermain di halaman rumah Mbah. Kami berpamitan membiarkan mereka menghabiskan sisa waktunya berdua. Danu terlihat senang. Sepertinya sebentar lagi ia akan pergi dengan tenang. Namun masih ada satu hal yang harus kami lakukan agar Danu bisa benar-benar pergi. Setidaknya kami harus menguburkan jasadnya dengan layak. Kami pun kembali menuju bangunan belakang, namun kali ini ditemani Pak Kosidi dan beberapa warga. Cukup lama, namun kami akhirnya berhasil menemukan jasad Danu dan menguburkannya dengan layak. Kabar anak laki-laki yang kemarin gimana Pak Kosidi? Tanya Danan yang penasaran dengan sosok anak dari dukun itu. Oh, dia sudah dijemput sama saudaranya. Tenang, sudah saya pastikan kok, jawab Pak Kosidi. Ya sudah kalau begitu, semoga saja saudaranya ikhlas menjaga anak itu, ucap Danan yang khawatir dengan anak itu. Terlebih ia tahu bagaimana orang tuanya memperlakukannya. Tenang mas, sepertinya saudara-saudara yang menjemputnya itu juga orang berpunya. Sepertinya ada keturunan ningrat juga. Soalnya salah satu bapak yang menjemput dipanggil Raden, jelas Pak Kosidi. Seketika aku menoleh mendengar ucapan itu. Aku tahu Raden adalah panggilan untuk seseorang yang diberi gelar kehormatan dan banyak yang sering dipanggil dengan ucapan itu. Setidaknya aku berharap bahwa orang yang menjemputnya bukanlah sosok Raden yang pernah kami temui. Jul, coba kesini. Danan memanggilku menuju sebuah tempat. Bekas tempat setan-setan itu dikembalikan ke alamnya. Ada apa Nan? Tanyaku. Danan menunjukkan sisa-sisa ritual yang dilakukan nenek dari Trabiryasono. Ada sebuah lambang yang sepertinya tidak asing. Sebuah lambang yang pernah kami lihat di lembaran kertas tua yang kami temukan di omah kandang mayit. Ini sama dengan yang itu Nan? Danan mengangguk. Apa nenek itu ada hubungannya dengan Raden? Sepertinya kita harus mencari tahu arti lambang ini.
ujar Danan. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan petunjuk seperti ini. Tapi sepertinya dari dalam hati kami tahu bahwa kami akan berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan lambang ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.